Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cornelius Markus Rois pada renungan singkat pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengambil tema dua sisi mata uang yang saya ambil dari Matius 22 ayat yang ke 20 sampai ke 21. Demikian firman Tuhan. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini memang bercerita tentang bagaimana orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus dalam hal membayar pajak. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus memberikan dengan bijak bagaimana yang seharusnya ia berikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Gambar siapakah di sisi uang logam itu?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka berikanlah kepada Kaisar. Dan tentu sisi yang lain adalah bukan gambar Kaisar. Tetapi karena yang dipertanyakan adalah tentang pajak dan bagaimana dengan persembahan yang baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun memberikan apa yang harusnya diberikan kepada Tuhan, itu juga harus diberikan kepada Tuhan dengan ketulusan dan ucapan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat-saat hari-hari ini, apa kaitannya dua sisi mata uang ini dengan masa pandemi ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang seolah tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi kalau kita runut, ada kaitannya. Mengapa? Saat ini kita tetap harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, tetap berharap penuh kepada Tuhan. Karena di masa-masa sulit ini, tentu harapan kita yang terutama adalah kepada Tuhan. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari-hari ini himbauan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan ini masih banyak yang tidak melakukan, bahkan anak-anak Tuhan. Mengapa? Wah, ini hanya akal-akalan pemerintah, hanya akal-akalan WHO dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan bahas sedikit dari sudut pandang kesehatan untuk COVID-19. Sedikit karena ini renungan singkat. Jika Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengabaikan protokol kesehatan ini, dan ketika suatu saat kita tidak berharap, tetapi jika ada di antara sekalian kemudian terkena COVID, siapa yang akan dipersalahkan? Dan siapa yang akan dirugikan? Tentu Anda sendiri, bukan? Tetapi ketika Anda sudah berserah penuh kepada Tuhan, sudah melakukan protokol kesehatan, itu akan sangat kecil untuk ditulari oleh COVID-19. Ada kemungkinan tapi sangat kecil. Artinya menjaga dan melakukan protokol kesehatan ini juga ada dua sisi mata uang. Di sisi lain, untuk kepentingan pribadi adalah untuk menjaga kesehatan pribadi setiap pribadi Bapak Ibu Saudara sendiri, bukan kepentingan orang lain. Tetapi di sisi lain, kita patuh dan taat pada pemerintah yang secara tidak langsung adalah wakil Allah di pemerintahan kita, secara khusus di Indonesia ini. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang sudah punya hak pilih, sudah memilih pemerintahan yang saat ini secara mayoritas ini adalah pilihan Bapak Ibu Saudara? Jadi bagaimana kalau sudah Anda pilih tapi tidak Anda taati?
Seperti halnya Bapak Ibu Saudara sudah mengimani firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi bagaikan dua sisi mata uang, taat pada pemerintah dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa terpisahkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bagaikan menggambarkan sebuah salib. Salib ada horizontal dan vertikal. Tetapi di antara horizontal dan vertikal ada titik temu. Ada keseimbangan ini yang Tuhan inginkan. Sehingga antara kasih kepada Allah kita dan kasih kepada sesama ini seimbang dan selaras dan tujuannya tercapai. Seperti halnya kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-12, bisa Bapak Ibu baca di sana bagaimana hukum kasih yang terutama dan terutama itu harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini juga bisa memuliakan nama Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.